Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita akan berikan siri kajian kita. Beberapa siri sebelumnya kita bicara tentang ahli kitab, dan salah seorang atau satu daripada mereka yang diberi gelaran ahli kitab oleh Allah, yakni bangsa Yahudi. Salah satu daripada mereka yang dipanggil ahli kitab adalah bangsa Yahudi. Yaitu untuk tajuk berikutnya, kita masih bicara tentang perkara yang berkaitan dengan Yahudi. Lebih-lebih lagi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Yahudi hari ini merupakan topik dan tajuk yang menjadi perbincangan antara bangsa yang sebetulnya bila sebut Yahudi, atau kalau dalam bahasa kita Israel, erat sekali hubungannya, kaitannya, kepentingannya dengan umat muslimin. Jadi tajuk kita berikutnya, yakni kita berikan tajuk 3 janji atau sekaligus 3 peringatan Allah kepada bangsa Yahudi. Jadi ayat Quran yang kita nak pelajari bicara tentang 3 janji atau boleh katakan juga 3 peringatan kepada Allah SWT pada bangsa Yahudi. Tetapi sebelum itu, elok saya sampaikan dahulu supaya kita insya-Allah punya kepahaman yang lebih tepat. Kita ketahui lebih dahulu apa sebenarnya perbezaan, ini khasnya istilah hari ini ya. Perbezaan istilah Israel, Yahudi, dan Zionis. Ada 3 istilah hari ini. Ada istilah Israel, 2 Yahudi, ketiga Zionis. Walaupun tiga ini ada kaitan antara satu dengan yang lain, tetapi punya perbezaan dalam penggunaannya. Pertama, Israel umpamanya. Kalau ikut Al-Quran, kalimat Israel ini merujuk kepada Nabi Yakub. Itu sudah maklum.
nama lain daripada Nabi Yakub adalah Israel. Bukan Israel, ya. Israel. Isra bukan Izra. Bukan pakai Zai, pakai Ro. Israel, bukan Israel. Israel itu pelak Melayu. Israel mungkin pelak Melayu yang dipengaruhi oleh British. Jadi S biasanya jadi Z. Zaza. Asasa. Saya ulangi, kalimat Israel dalam Al-Quran merujuk kepada nama Nabi Yakub. Jadi kalau Bani Israel maknanya anak-anak keturunan Nabi Yakub. Itu istilah Quran. Kita tempatkan dulu kedudukan istilah ini berdasarkan Al-Quran dahulu. Boleh dilihat dalam surah Ali Imran ayat 93. Ya, ini kita bicara tentang perbezaan penggunaan kalimat Israel, Yahudi dan Zionis. Dalam surah Ali Imran ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh ayatnya. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israel. Ya. Semua makanan, kullu semua segala makanan adalah ianya halal bagi Bani Israel. Di sini gunakan Bani Israel, maksudnya merujuk pada anak cucu keturunan Israel. Lalu siapa Israel? Israel ya illa ma harrama Israilu ala nafsi. Di situ ada kalimat Israel. Illa kecuali apa yang mana makanan harrama yang telah mengharamkan Israel oleh Israel ala nafsi atas dirinya. Israel di sini mana Nabi Yakub. Semua makanan kata Allah halal bagi Bani Israel, anak cucu Israel, kecuali makanan yang Nabi Yakub haramkan atas diri sendiri. Itu maksudnya. Inilah makna Israel dalam Al-Quran yang sebenar. Min qabli an tunazzala Taurat, sebelum turunnya Taurat. Taurat. Tuh, ya. Digunakan kalimat Israel menurut Al-Quran. Jadi kalau itu kalimat Israel itu suatu kalimat yang elok atau tak elok? Elok. Terpuji atau keji? Terkutuk atau tidak? Nah, itu ya, bukan itu kita paham dahulu. Sebab Israel nama Nabi Yakub. Malangnya adalah malangnya. Kalimat Israel hari ini, ya, jadi digunakan merujuk kepada negara yang berada di kawasan Asia Barat yang didirikan oleh penjajah British tepatnya pada tahun 1948 yang sekarang dipanggil negara Israel. Jadi Israel hari ini penggunaannya digunakan pakai untuk nama negara. Masalahnya negara Israel kan sekarang ada negara Israel dan dunia di UN negara Israel. Wah, Israel nama Nabi Yakub. Tapi karena Israel dah jadi negara, nama negara, ya, yang berdirinya tahun 1948 dan perangainya banyak bila sehingga dunia mengutuk nama Israel. Bahasa itu nama Nabi Yakub. Tengok bahaya di sini. Jika nama Nabi dijadikan nama negara, dan ternyata negara itu negara yang sangat jahat. Sehingga orang Islam pun disebut Israel mesti apa? Dalam hati ada rasa marah, suka. Oke, kalau disebut
Israel hari ini. Ya, kita Faham? kata Ada orang Islam hari ini yang masih konsisten dalam agama katalah Israel alaihi salam. Agaknya bagaimana kalau ada khatib kata begitu di Quran? tidak faham. Mungkin nanti jamaah dari Israel alaihi salam katanya. Inilah. Tapi ingat Ali Imran 93 jelas sekali lafaz Israel merujuk pada Nabi Yakub. Inilah taktik orang Yahudi yang sangat jahat. Sangat jahat. Nama Nabi yang mulia dijadikan nama negara, kemudian negara itu terkenal dengan kejahatannya. Jadi hampir seluruh dunia boleh sebut negara Israel jahat, Israel apa? Jadi Israel jahat. Itu kita nak panggil apa Ustaz? Saya tak tahu. Karena kita di sini sudah kalah dari segi ini sini kita sudah kalah dari segi percaturan istilah kita sudah salah. Tapi kalau kita sebut Israel dan kita terbayang apa merujuk pada Nabi Yakub, ya kita disunahkan baca Israel alaihi salam. Guru dulu tak pernah cerita pun. Ya, Ustaz dulu tak pernah cerita. ya tak tahu saya jangan cerita dulu. Yalah. Ini kita sekarang sajalah, kita sekarang saja. So faham ya, ini ada perbezaan ya. Jadi kalau Israel merujuk pada Al-Quran, tidak merujuk pada nama negara, tapi merujuk pada nama Nabi Yakub. Masalahnya hari ini paling tidak bermula pada 1948 dengan kejahatan British yang tak tahan dengan ramai Yahudi di negeri dia. British juga tak tahan. Di negeri banyak Yahudi, lalu dibujuk oleh British, DKK, oleh British DKK dan kawan-kawan. Dibagi negara kamu inilah, kamu dibagi di situ. Jadi itu tanah haram yang diberikan oleh British sebetulnya, oleh British. Lalu ramai-ramailah orang yang beragama Yahudi balik datang ke itu. Semua dari Rusia, dari ini. Jadi hanya dari segi itu pun sudah haram demikiannya ya. Jadi kalau dalam penggunaan sehari-hari hari ini Israel merujuk pada nama negara yang ada di itulah Asia Barat itu, ya. Negara merdeka yang di negara merdeka tahun 1948 yang majoriti dia penduduknya adalah orang Yahudi, orang Yahudi. Jadi pengertiannya kerap sekali di sini ada salah paham istilahnya, ada kesalahpahaman antara penyebutan Israel, Yahudi, Zionis menjadi keliru kita. Paham ya itu tentang Israel. Jadi terpulanglah kalau dia masuk ke Israel merujuk Nabi Yakub ucapan alaihi salam. Tapi kalau Israel merujuk pada nama negara takkan sebut Israel Natullah. Betul kalau kita paham Al-Quran benar maksudnya. Ini bahayanya, saya sangat setuju. Yang ingat tak dahulu di Malaysia ada satu pertubuhan yang sangat terkenal, akhirnya diharamkan karena dapati ajarannya menyeleweng dan sesat, yakni pertubuhan Al-Arqam. Yang dulu ya, Al-Arqam kan diharamkan karena ajarannya sesat. Al-Arqam itu nama sahabat Nabi yang pertama sekali mewakafkan rumahnya kepada Islam untuk Nabi gunakan sebagai yang macam bilik-bilik gerakan lah kalau bahasa Arab. Kan ketika mula-mula Nabi dilantik oleh Allah jadi Nabi, dia tidak berdakwah secara terang-terangan, tapi berdakwah dengan cara apa ya? Ya sembunyi-sembunyi lah, gerakan bawah tanah istilahnya. Jadi untuk memudahkan operasi dakwah yang siap-siap selama 3 tahun ini, ada orang Islam di Makkah namanya Al-Arqam bin Abil Arqam mewakafkan rumahnya sebagai bilik gerakan Nabi. Dan itu mulia atau tidak mulia Arqam? Mulia. Sangat mulia.
Orang pertama wakafkan rumah tu. Sedekah jariyah. Nah, tapi karena kemudian pada hari ini dijadikan nama pertubuhan dan ternyata pertubuhan itu menyeleweng. Sekarang macam mana kalau orang sebut apa? Apa? Gila, kau aku benci. Ini bahayanya menggunakan nama-nama mulia bagi nama pertubuhan ke, nama negara ke, dan ternyata apa sesat dan nyata jahat. Akhirnya kita tak semena-mena tanpa saja mengutuk orang-orang yang baik, mengutuk Nabi Yakub. Saya kata tadi, betul, sunnah hukumnya menyebut Israel alaihissalam, sunnah. Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan itu disunahkan. Tapi sekarang kalau sebut Israel alaihissalam, saya yakin ramai orang Islam yang Ustaz apa ini Israel alaihissalam, dan pro Yahudi ada bahayanya. Hanya kita memang ada masalah kalau kita menyebut negara Israel, macam mana? Inilah perangkap yang digunakan oleh Yahudi. Digunakan nama suci, nama mulia seorang nabi, dijadikan nama negara, dan terkena negara-negara yang jahat. Jadi kita pun dah mana ya? Itu dan Israel ya. Adapun Yahudi, kalimah Yahudi sekalian secara umumnya merupakan dari salah satu kelompok masyarakat yang menerapkan, mengamalkan tradisi atau ajaran agama khusus yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi Yahudi itu merujuk kepada kumpulan manusia yang mengamalkan ajaran agama yang sudah dibawa oleh Nabi Musa khasnya. Jadi Yahudi kalau itu bukan nama bangsa sebetulnya, tapi Yahudi yakni nama pahaman agama. Jadi tetapi secara meluas Yahudi dan adalah orang-orang yang memiliki darah apa itu? Bani Israel. Yahudi jadi orang-orang yang memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Kesemuanya asalnya sebut Yahudi yakni berdarah Bani Israel atau berdarah Ibrani. Jadi pada awalnya dosa Yahudi ini jahat atau tidak? Kalau Yahudi merujuk kepada nama ajaran agama atau golongan manusia tertentu yang meluk ajaran agama Nabi Musa. Jadi pada dasarnya awalnya baik kita baik Yahudi. Baik kan? Baik karena merujuk kepada orang-orang yang atau kalangan Bani Israel yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Mulia pada mulanya ya, pada mulanya. Tetapi selepas turunnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau selepas dibangkitkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, mereka yang mendakwa dirinya Yahudi, kami Yahudi, kami bangsa Yahudi, kami ini menjadi orang-orang yang jahat. Jadi jahat. Sehingga kalimah al-Yahud, mana Yahudi ya, di dalam Al-Quran tidak ada satu pun yang Allah gunakan melainkan untuk kejian, celaan. Semua kalimat Yahudi dalam Al-Quran sentiasa digunakan dalam konteks celaan, hinaan. Semua dalam Al-Quran nih, dalam Al-Quran ada 7 kali kalau tidak salah. Jamaah boleh rujuk sendiri, rekodkan saja, tulis saja. Pertama Al-Baqarah 113, berarti rujuk sendiri. Al-Baqarah 113, Al-Baqarah 120, 3 Al-Maidah 18,
4 Al-Maidah 51. 5 Al-Maidah 64. 6 Al-Maidah 82. Jadi dalam Al-Maidah ada 4 ya. 18, 51, 64, dan 8. Yang ketujuh At-Taubah ayat 30. Semua kalimah al-Yahud dalam ayat-ayat yang sesuai tadi Allah gunakan dalam konteks celaan, bukan pujian. Maknanya kalimat al-Yahud dalam Al-Quran merujuk pada golongan-golongan yang tercela, yang jahat, yang buruk, yang tak elok. Yang tak elok. Itulah maksudnya. Ambillah satu contoh umpamanya, satu saja. Al-Baqarah 120. Coba jangan lihat Al-Baqarah 120. Al-Baqarah 120. Satu ya. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa terjemahannya? Lan tidak sekali-kali, akan dan tidak sekali-kali atau tidak akan ridha angka kepada engkau Muhammad al-Yahudu oleh orang Yahudi. Terjemahan Melayu, dan sekali-kali Yahudi tidak akan ridha kepada engkau Muhammad. Lan itu tak mungkin. Walan Nasara, dan tidak juga orang Tengok kalimatnya Allah berikan. Untuk Nasrani Allah kata la. Untuk Yahudi Allah kata la. Mana agaknya yang lebih kuat kebenciannya terhadap Muslim? Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Nasrani jangan la. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga engkau wahai Muhammad mengikuti. Inilah sikap Yahudi. Yahudi tidak akan ridha, tidak akan suka kepada Nabi Muhammad pada zaman dahulu. Sekarang Yahudi tidak akan ridha, tidak akan berkawan dengan umat Nabi Muhammad, orang Muslim, sehingga orang Islam ikut agama mereka. Agama di sini maknanya bukan masuk Yahudi ya. Milah bukan din. Milah itu mana apa kemauan mereka. Sebab Yahudi ini bukan agama dakwah. Islam agama dakwah. Sebab itu didakwakan, mengajak, menyeru orang semua masuk Islam. Itu Islam. Nasrani agama dakwah. Sebab itu dalam Nasrani adalah anto sana pendakwah-pendakwah. Yahudi tidak. Yahudi bukan agama dakwah. Artinya Yahudi tidak minat mengajak orang lain masuk agama Yahudi, karena mereka meyakini yang berhak, yang layak beragama Yahudi hanya yang berdarah Yahudi. Tadi Israel saya Melayu kirim salam, mereka tak suka. Jadi kalau ada Melayu masuk Yahudi, itu mana Melayu yang ditolak oleh Yahudi sendiri, gitu lah. Nasrani tidak, Islam tidak. Jadi Yahudi tidak akan suka kepada Muhammad, tidak akan ridha pada umat Islam, sehingga umat Islam ikut mereka, bukan masuk agama mereka. Kalau mereka kata duduk, orang Islam duduk. Kalau mereka kata berdiri, orang Islam berdiri. Kalau orang Yahudi kata jangan buat, kata orang Islam tak buat. Barulah nanti Yahudi berkawan dengan Muslim. Selagi orang Islam tidak patuh, tidak dengar kata mereka, tak ikut kemauan mereka, jangan harap Yahudi berkawan dengan Islam. Sampai begitu sekali kebencian Yahudi kepada Islam. Jadi agak mungkin atau tidak Yahudi suka, dalam ayat ini Yahudi suka Nabi Muhammad. Dalam ayat ini tak mungkin.
Tapi kalau kata hatta, kecuali Nabi ikut dia. Pertanyaan, mungkinkah Nabi mengikuti Yahudi? Tak mungkin. Sebagaimana Nabi tidak mungkin patuh pada Yahudi, maka Yahudi pun tidak mungkin ikut pada Rasulullah. Selagi umat Islam tidak dengar kata Yahudi, tegas agamanya, Yahudi tidak akan suka orang Islam. Tapi kalau ya orang Islam sudah mulai patuh, mulai dengar, ikut, ya Yahudi nanti akan berlembut. Jadi kalau gitu, ya, kuncinya rasanya ada di tangan orang Islam. Kalau orang Islam tak tahan dibantai Yahudi, senang saja. Sami'na wa ta'na depan Yahudi, pas Yahudi susah. Tapi masalahnya, mungkinkah orang Islam berkata sami'na wa ta'na pada Yahudi? Mungkin ada yang mungkin ada yang tidak. Orang Islam sekarang tidak sama dengan sahabat Nabi. Nabi pernah memberitahu kita umat Islam akhir zaman ini, yakni jumlahnya ramai sungguh. Tetapi kazabadil bahri, macam buih air laut. Macam mana itu? Jumlah ramai tapi macam buih air laut. Allah dah tarik rasa gerun orang-orang kafir terhadap orang Islam. Sementara Allah campakkan rasa takut, khawatir dalam hati orang Islam. Jumlah ramai tetapi orang kafir pun tak gerun. Puncanya kata Nabi ada dua, yakni satu al-wahnu, satu yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bila umat Islam sudah cintakan dunia dan takut mati. Waktu itu pasti, walaupun kuantiti Muslim itu majority, sekarang berapa jumlah orang Islam? Berapa bilion? 2 lebih kan? Iya, 2 lebih. 2,3 kalau tak salah. Bilion. Masya Allah. Yahudi? Yahudi total? Tak sampai 3 juta pun. Tengok negara kecil Israel sekarang ini Zionis dikelilingi oleh negara-negara Muslim. Ibaratnya ada sebuah rumah yang jahat, kanan kiri semuanya rumah bersobang lubang loh, tapi boleh takut pada yang rumah tinggal di tengah-tengah. Nabi dah bagi tahu 15 abad yang lalu. Ini Yahudi dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, kalimat Yahudi, perkataan Yahudi, lafaz Yahudi dalam Al-Quran semua digunakan dalam konteks celaan. Tidak ada yang ujian. Sebut Yahudi dalam Quran mesti negatif. Walaupun pada asalnya Yahudi merujuk pada Bani Israel yang mengikuti atau berpegang pada ajaran Nabi Musa. Ada yang baik. Seperti saya katakan, bila semua Bani Israel ini masih umumnya misalnya, seperti ahli kitab masih umum, maknanya ada yang baik, ada yang tak baik. Bani Israel ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang jahat, ada yang baik. Itu kita pelajari tempoh hari. Jadi Yahudi, mereka yang kafir di kalangan Bani Israel, dan bila kita rujuk pada nas Al-Quran, saya tadi, apabila sebutlah Yahudi, semuanya dalam bentuk celaan. Tak ada satupun yang pujian. Jadi jangan kata, Yahudi ada yang baik dan Quran tak ada. Jadi Yahudi baik tidak ada, karena kalimat Yahudi dalam Quran semua digunakan dalam konteks yang negatif, gitu lah. Macam sebut umpamanya iblis. Tak ada iblis yang baik. Mana iblis baik? Iblis. Sebut Fir'aun dalam Quran merujuk pada yang jahat. Jadi yang ada Fir'aun baik. Fir'aun itu sendiri dah juga istilah untuk apa? Istilah untuk merujuk pada yang jahat. Cuma ada Fir'aun baik.
ada iblis baik, ada iblis suka tolong orang. Itu iblis satu. Confuse orang. Baik, sedangkan Zionis, ini memang tidak ada dalam Al-Quran. Zionis tidak ada dalam Al-Quran, ya mas sekalian. Karena kalimat Zionis itu sendiri, ya, sebetulnya yakni kalimat yang mereka ambil daripada perkataan Zion, Z-I-O-N, Zion, atau ada yang baca Sion. Dan Zion ini merujuk kepada sebuah bukit, nama bukit di Yerusalem. Zion itu nama sebuah bukit di Yerusalem yang dipercayai oleh bangsa Yahudi, ya, sebagai tanah yang dijanjikan oleh Allah buat mereka, yang disitulah nanti Mesias yang Allah janjikan akan turun. Saya pun. Nah, Yahudi ini menunggu Mesias, juru penyelamat. Orang Kristen pun menunggu. Orang Islam menunggu namanya Imam Mahdi. Orang Islam menunggu namanya Imam Mahdi. Kristen pun menunggu juru penyelamat. Yahudi pun. Karena ini ketiga-tiga agama samawi, tapi mereka berbeza pendapat tentang siapa juru penyelamat istilahnya. Menurut Islam, menurut Yahudi dan Nasrani tidak sama. Yang mereka panggil itu. Tapi Islam sudah jelas, ya, sudah jelas Imam Mahdi. Walaupun umat Islam sendiri masih berbeza pendapat tentang siapa Imam Mahdi yang Nabi maksudkan. Umat Islam pun gaduh juga. Tidak ada pendapat yang apa? Yang disepakati, ya, yang sepati. Sebab itu ulama-ulama dahulu hanya salafus saleh tidak minat membicarakan tentang siapa dia. Mereka hanya meyakini sudah. Tapi umat akhir zaman ini karena minat itu biasanya amalah timbul perbezaan pendapat. Wah, Islam tak menyuruh kita mencari menentukan siapa. Tapi orang akhir zaman ini pelik, selagi tak tahu betul. Ya, contoh umpamanya Nabi Adam menurut Al-Quran punya istri namanya ada istrinya Hawa, oke lah namanya Hawa. Tapi yang jelas dalam Quran Adam punya istri, itu aja lah. Wazaujuka, kan? Qurannya itu aja, kita wajib yakin bahwa Adam punya istri. Sudah, yakin aja. Tapi umat akhir zaman ini pelik. Dulu masa kawin siapa yang menikahkan dia? Nah itu orang-orang Islam di zaman pelik yang dikaji itu, benda yang tidak memberi apa-apa faedah. Tahu tak masuk surga, tak tahu pun masuk neraka. Tapi suka sangat. Nah, menurut kata Ustaz itu yang kawinkan malaikat. Tapi Ustaz kata yang kawin Allah sendiri. Tapi berapa harganya mas kawinnya? Saya pernah ditanya itu, pernah saya dulu. Tapi saya tak minat jawab dulu. Karena memang tak ada perintah. Tahu tak tambah iman, tak tahu tak berdosa. Sehingga umur kita habis untuk bicara benda yang tak ada manfaat sama sekali. Jadi karena orang ini nampaknya ingin kepastian, tak tahu pendapat yang betul. Ada dulu siapa yang kawinkan, namanya siapa, namanya semua. Jadi saya jawab, ya saya tak ditanya. Minta maaf saya tidak tahu karena masa akan nikah saya tak jemput. Itu jawaban saya. Dan dia tahu saya tak minat untuk itu. Banyak ajaran agama yang perlu kita kaji, yang memberi manfaat. Umur kita, tenaga kita habiskan untuk mengkaji benda-benda yang nilainya kosong. Kan itu yang diminati oleh setengah orang akhir zaman. Minat tentang dahulu ketika Nabi dimandikan mayat Nabi, airnya ke mana? Wah, ada bijakan. Ada ustaz cerita airnya dulu di awan dan mana-mana kawasan yang dia tuan hujan itu ada masjid. Pakai benda lah. Benda macam itu yang jadi minat orang ramai pelik. Islam tidak perlu cerita-cerita yang mengarut. Islam itu sudah cukup dengan Quran hadis sudah. Jangan mencari, tapi itulah minat orang di zaman ini pelik, suka mencari benda-benda yang sudah tidak disuruh pun untuk mencari. Dan rasanya tak puas lagi belum jumpa.
Gimana? Jadi kawin ke tidak Nabi Yusuf dengan Zalihah? Kalau kawin apa untungnya kita? Kalau tak kawin apa ruginya? Jadi kalau saya tanya, jawab saya sama aja. Minta maaf saya tak tahu karena saya tadi surat masa majelis. Udah. Quran tak cerita kan? Nabi Yusuf kawin atau tidak dengan Imratul Aziz. Dia bilang macam mana boleh kawin? Yusuf masih remaja ketika digoda oleh Zalihah yang sudah berumur. Ketika Yusuf sudah berumur, mana Zalihah sudah lansia. Tapi yang meyakini, ya walaupun lansia waktu itu Allah mudahkan balik dan mengaruh semuanya. Nabi Sulaiman kawin atau dengan Bilqis? Tak tahulah. Quran tak cerita, hadis ada. Tapi kita cerita yang dongeng-dongeng itu cerita. Dipanggil ya cerita apa namanya? Cerita situ satu malam bagi saya. Penglipur lara ya. Dan Islam hendaklah dibersihkan daripada cerita-cerita pelipur lara karena itu hanya menghabiskan umur tenaga kita dalam mempelajari agama Islam. Jadi Zionis itu daripada kalimat Zion. Zion itu nama bukit di Yerusalem yang dipercayai oleh bangsa Yahudi sebagai kawasan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, oleh Allah buat mereka yang dipercaya disitulah nanti Mesias yang mereka tunggu akan turun menyelamatkan bangsa Yahudi. Kemudian daripada Zion timbul kalimat Zionis. Zionis itu jadi merupakan satu kelompok daripada Yahudi, bukan semuanya. Kelompok daripada bangsa Yahudi yang berjuang untuk menegakkan negara merdeka politik. Jadi Zionis lebih merupakan gerakan politik daripada bangsa Yahudi. Mereka melakukan satu gerakan memperjuangkan berdirinya negara yang 100% dikuasai oleh bangsa Yahudi. Gerakan politik seperti itu dipanggil Zionis. Jadi bagi saya yang jahat itu adalah Zionis. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena begini ya. Walaupun Zionis ini adalah idea bangsa Yahudi, ide untuk menegakkan itu bangsa Yahudi, tapi tidak semua orang Yahudi setuju dengan idea Zionis. Negara Israel, betul, majority adalah beragama Yahudi, tapi tidak semua rakyat negara Israel beragama Yahudi. Ada yang Kristen, bahkan ada yang Muslim. Lagi pula, tidak semua orang Yahudi tinggal di Israel, kan? Jadi berkembang berbeza. Zionis khasnya, tidak semua orang Yahudi menyetujui gerakan Zionis. Bahkan ada di antara mereka yang anti. Ya. Jadi antara apa panggil Zionisme, Zionism dan apa Yahudi, Judaism adalah mereka extreme opposite. Zionis mana bukan Judaism. Zionism bukan Judaism. Itu dua istilah yang Beza. ya bahkan ekstrim opposite. Itu yang protes mereka sendiri. Jadi yang Yahudi dia panggil Yahudi ortodok. Tuh yang pakai topi hitam, yang rambutnya kanan kiri di apa namanya di apa namanya di ya macam itu lah. Itu ramai mereka ya apa namanya menentangnya karena Zionis ini bukan mewakili bangsa Yahudi. Artinya tidak semua orang Yahudi
menyetujui berdirinya negara Yahudi yang dipanggil Zionis. Sebab Yahudi Zionis ini gerakan politik. Sehingga yang jahat haknya Zionis. Sebab itu saya lebih suka kalau sebut Zionis boleh laknatullah alaih. Tapi kalau Yahudi susah sikit. Kalau sebut Yahudi susah sikit. Walaupun Yahudi dalam Al-Quran digunakan pakai untuk merujuk kepada mereka yang jahat dalam arti kata menolak agama Islam. Perkataan Yahudi dalam Al-Quran digunakan pakai untuk mereka yang sesat, yang jahat. Jahat bermaksudnya yakni menolak Nabi Muhammad. Tetapi orang-orang yang beragama Yahudi hari ini, termasuk yang tinggal di negara mereka, tidak semuanya pro-Zionis, pro negara mereka, tapi ada yang simpati kepada orang Islam, tapi agama dia Yahudi. Jadi di sini kita terperangkap nih sebut Yahudi cemana. Sebab realiti dia tidak semua yang beragama Yahudi, termasuk yang di negara Israel sekarang ini jahat. Ada yang baik-baik dalam arti kata tidak menyetujui pemerintahan mereka. Bahkan mereka sentiasa menzahirkan sifat solidariti terhadap orang-orang Palestina. Dan kita maklum di kalangan di negara Israel hari ini, Zionis itu pun ada juga orang Islam. Ada juga orang Islam di sana. Bahkan salah seorang pegawai polisnya itu adalah orang Islam. Tahun 2016 itu orang Muslim. Ada seorang Muslim menjadi pegawai polis, timbalan komisioner di bawah pemerintahan Zionis. Tapi Muslim. Jadi ditugaskan untuk mengurus, menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan orang-orang Islam. Orang Islam ya untuk melarikan kapal konsumsi. Karena mereka orang Israel dan ada jadi dilantik namanya Jamal Hakrush kalau tidak salah namanya. Jamal Hakrush itu tahun 2016. Benar. Dia telah mencipta sejarah lah dalam bidang kepolisian. Jamal Hakrush. Dia mendapatkan jawatan yang ya cukup lumayan, timbalan komisioner polis, sehingga ia menjadikan beliau merupakan polis Muslim pertama di negara Israel yang menduduki jawatan setinggi itu. Yang tugasnya yakni mengawasi, melaksanakan tugasnya di kalangan warga Arab Israel yang tidak punya hubungan yang baik dengan polis Israel. Jadi orang tengah lah, orang tengah. So, ya. Allah menjanjikan untuk Bani Israel kependudukan kita di situ. Pertama, mereka meyakini Bukit Zion itu tanah yang Allahnya buat mereka, itu keyakinan mereka. Itu yang perlu dipahami juga. Saya ulangi, mereka meyakini Bukit Zion itu tanah yang Allah jangan buat mereka, itu keyakinan mereka. Oke. Tapi adakah dalam Al-Quran ayat yang menyatakan Allah pernah menjanjikan tanah buat mereka? Jawabannya ada. Bila, di mana, dasarnya jamaah boleh rujuk dalam surah Al-Ma'idah. Baik, karena sudah terlanjur ditanya, kita dengar ayatnya lah.
Lihat surah Al-Maidah ya. Ayat yang ke 21 dan seterusnya. Mula ayat 21 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bermulai pada ayat sebelumnya ya. Tapi ini kisah pada zaman Nabi Musa, bukan pada zaman Nabi Muhammad. Jadi Allah rekapkan, Allah ceritakan semula apa yang Allah pernah janjikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, bukan Nabi Isa, Nabi Musa. Jadi sudah berlalu lah. Jadi Al-Quran ceritakan sejarah silam lah, bukan pada zaman Nabi, bukan pada zaman Muhammad SAW. Begini, saya bacakan daripada ayat 20. Wa id qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Bani Israil itu, ya qaumi, wahai kaumku, udkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah oleh kamu bukan nikmat Allah ke atas kamu. Nikmat-nikmat yang Allah berikan pada sini sangat banyak. Contohnya, ja'ala fikum anbiya, itu nikmat pertama. Ketika dia Allah menjadikan bersama kamu para ramai para nabi Allah, Allah latih dari kalangan mereka. Itu luar biasa tu. Contoh Malaysia pernah rekod karena semua Perdana Menteri bangsa Melayu. Mana orang Melayu hebat dia. Karena semua Perdana Menteri berdarah Melayu. Mana orang Melayu hebat. Seperti mana mungkin orang Jordan, semua presiden Perdana Menteri orang Arab. Hebat dia. Di tanah Cina sana, semua presiden dan Perdana Menteri Cina. Hebat dia. Coba kalau tiba-tiba lah di Malaysia, apa namanya, Perdana Menteri kita negro. Melayu mengamuk. Jadi Allah kata, nikmat yang aku berikan pada kamu, wahai Bani Israel, yakni aku lantik ramai daripada kalangan kamu menjadi nabi itu. Itu nikmat tu. Pada masa itulah. Masa itu. Yang lain pula, nikmat yang lain. Wa ja'alakum muluka. Dan kami telah jadikan kamu muluk. Muluk zaman dari malik. Malik maknanya penguasa atau orang yang ada kuasa. Bukan nabi, tapi orang yang punya kuasa, punya pengaruh. Dan lihat saja sekarang. Mereka punya kuasa dalam dunia ekonomi. Pada zaman dahulu dah memang ada itu. Pengaruh apa saja perniagaan. Itu mana muluk. Bukan nabi. Itu termasuk nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Dan dia Allah telah memberikan pada kamu apa-apa yang Allah tak pernah berikan kepada siapapun seorang pun dari kalian Allah. Apa agak-agak nikmat yang Allah pernah berikan pada Bani Israel yang Allah tak pernah berikan pada bangsa lain? Apa ini? Banyak sekalian. Siapa bangsa di dunia daripada dulu hingga sekarang yang pernah merasai hidangan dari langit kecuali Bani Israel? Dah kalau makan biryani ikan itu biasa. Itu pun bangganya luar biasa. Woi, saya makan singkong ini makanan spesial nih. Tak ada orang mampu. Alah, baru naik sini. Ini masakan yang dimasak di kutub utara. Woi, Bani Israel pernah makan hidangan turun dari langit. Alam gaib. Dan itu satu-satunya bangsa di dunia. Allah tak akan bagi pada bangsa lain.
Tak pernah ada bangsa sebelumnya dan tak pernah ada bangsa depannya yang berhasil lima itu. Mana wasaba contohnya? Ada bangsa lain. Kan? Tuh, jadi banyaklah. Oke. Kemudian ini nikmat berikutnya. Allah suruh Nabi Musa beritahu pada Bani Israel waktu itu. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah. Masuklah kamu pada al-ardal muqaddasah. Apa itu? Bumi yang disucikan. Allah bagi peruntukan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa melalui Nabi Musa, bangsa ini oleh Allah diperuntukkan negara. Satu-satunya bangsa di dunia, saya ulangi, satu-satunya bangsa di dunia yang negaranya dapat grant dari langit, Bani Israel. Orang Melayu tinggal di Semenanjung, ada tak dalilnya dari Quran ke hadis ke? Atau mungkin hadis maudhu ke? Bangsa Cina menjadi warga negara tanah besar Cina, tak ada dalilnya. Tapi Bani Israel, Allah dah tetapkan. Melalui Nabi Isa, masuklah kamu ke ke bumi al-ardol muqaddasah. Al-ardol muqaddasah maknanya bumi yang disucikan, yakni merujuk kepada apa istilahnya? Ya, kalau kita lihat ya masalah dalam sejarah, Al-Ardul Muqaddasah itu yakni merujuk kepada kawasan tanah bermula daripada Mesir hinggalah ke sepadan Turki hari ini atau Turki dahulu. Dahulu Turki itu nama dia Turki. Yaitu oleh negara Turki dituai jadi Turki. Kan sekarang namanya Turki kan? Nama asal Turki, dulu namanya Turki. Saya masih ingat masa belajar di negara Turki. Saya jadi Turki. Tambah Y je lah. Banyak kan negara juga yang menukar nama negaranya. Ya, dulu panggil Burma. Myanmar dulu Burma. Banyak. Daripada sepadan Turki Mesir hingga Turki, itulah Al-Ardul Muqaddasah. Cukup luas. Jadi bahasa muda, Allah perintah Nabi Musa beritahu pada kaum kamu bahwa Allah telah menjanjikan kamu telah diberi negara untuk kamu, yakni Al-Ardul Muqaddasah. Allati kataballahu lakum. Apa itu? Yang Allah telah tetapkan bagi kamu. Itu yang saya katakan. Satu-satunya bangsa yang negara dia grandnya turun dari langit. Mulia tak mulia tuh? Hebat Bani Israel ini. Ini dulu ya, ini kisah sejarah ya. Tapi Allah beri peringatan. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kamu berpaling ke belakang. Murtad. Tartad itu balik ke belakang lah, murtad. Patang kalibu khosirin. Jadi kamu akan kembali dalam keadaan merugi. Mana bila Allah suruh kamu pergi ke tanah yang Allah jadikan, negara yang Allah jadikan, ya sudah pergi aja. Jangan kamu tolak, jangan kamu enggan, jangan kamu tak mau. Ini firman Allah pada mereka melalui lidah Nabi Musa. Apa respon Bani Israel waktu itu? Ini berlaku yang sekalian. Setelah Nabi Musa berjaya menyelamatkan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Ratusan ribu dikeluarkan oleh Musa daripada Mesir melalui jalan laut. Kan, bukan jalan darat, jalan laut. Karena itu perintah Allah. Setelah mereka selamat dan melihat Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah, ya, dia nak pergi ke mana nih? Ribuan orang ini. Allah beritahu pada Musa bahwa kaumnya ini Allah telah tetapkan negaranya. Nama negara itu Al-Ardul Muqaddasah. Bukan Baitul Maqdis ya. Bumi yang disukai yakni kawasan tanah
yang memanjang melebar daripada sepadan Mesir hingga sepadan Turki. Itu disebut Al-Ardul Muqaddasah masa dahulu. Tapi pada zaman modern, masing-masing bangsa itu ingin merdeka sendiri. Sehingga lahirlah negara-negara bangsa. Jordan sendiri, Lebanon sendiri, Syria sendiri, kan? Itu dulu tidak ada tuh pada zaman Nabi Musa, mana ada Jordan. Yang ada Al-Ardul Muqaddasah. Itu saja yang ada. Kita. Jadi sangat luas asalnya. Sangat luas. Tapi apa jawaban Bani Israil? Waktu itu ya, bukan sekarang. Israel coba berpegang pada ayat yang 21 saja, tapi tidak berpegang pada ayat selepasnya. Tengok ayat selepasnya. Qalu, mereka Bani Israil berkata, Ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalamnya, yang mana nih? Al-Ardul Muqaddasah yang Allah janjikan itu. Waktu itu Bani Israil belum masuk ke Al-Ardul Muqaddasah, masih sepadan. Gitu. Ini sempadan. Ketika mereka disuruh masuk, mereka kata, Inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalam Al-Ardul Muqaddasah yang Allah tetapkan, negara yang Allah tetapkan itu ada kaum yang jabbarin. Kaumnya gagal. Kuat dan zalim. Ya, bahasa modernnya kaum penjajah. Di Al-Ardul Muqaddasah Allah janjikan waktu itu dihuni oleh saki bagi kaum Ad. Orangnya besar-besar, tinggi penjajah. Ada penjajah. Jadi ketika Bani Israil disuruh oleh Nabi Musa atau perintah Allah masuk balik ke negara yang Allah tetapkan, mereka kata Musa dalam tu penjaga kuat-kuat belaka tu. Jadi wa inna lanakulaha. Coba berarti betul-betul ayatnya. Dan wa inna lanakulaha. Dan sesungguhnya kami tidak sekali-kali tidak akan memasukinya hatta yakhruju minha. Sehingga mereka kaum Jabarin keluar dari Al-Ardul Muqaddasah. Fa yakhruju minha, jika mereka keluar dari Al-Ardul Muqaddasah, fa inna dakhilun. Siapa kami akan apa tuh maksudnya? Kalau begitu waktu itu Bani Israel mau atau tidak mau masuk? Ya, mau. Mau, tapi dengan syarat penjajah kena keluar dahulu. Betul kan? Ya. Itu kan yang kata mereka kata lanat kepala. Kami sekali-kali tidak akan masuk. Bukanlah lan. Karena rupa-rupanya mereka takut kepada kaum Jabarin yang tinggal di Al-Ardul Muqaddasah. Paham ya? Di sini. Nah, ini tidak dibaca oleh Israel sekarang. Oleh Israel tak dibaca. Mereka hanya baca ayat yang pertama tadi. Ayat 21. Kan Allah janjikan bagi kita negara. Dalam Quran kamu ada. Dan kitab suci kami ada. Jadi kenapa kamu coba? Dan kalau kita ada terpengaruh itu, tolong bacanya habis. Baca Quran biar habis, jangan baca serat-serat. Kalau baca serat nanti macam orang komunis bersarah di hadapan orang Muslim. Wahai orang Islam, kamu ditipu oleh agama kamu, oleh ustaz kamu. Kamu rajin solat, sedangkan kitab suci kamu kata fawailul lil musallin, celaka orang solat. Tak percaya tengok Quran kamu. Ya, Muslim yang tolol, ya, yang botol, Muslim yang masih botol, bodoh dan buka betul. Iyalah, celaka orang solat. Tapi baca segera itu. Coba baca sambungannya. Dulu pernah komunis sebutkan dalil itu. Jadi baca itu biar habis, ya. Baca biar habis. Istilah kami dahulu, baca biar habis, baca buku biar banyak, berjalan biar jauh-jauh, ngopi biar pekan. Nah, itu bahasa.
Insya Allah kalau ngopi pun peka, baca banyak-banyak, tak bingung. Orang bingung tuh kan baca sikit, jalan dekat, ngopi masih cair. Nah, jadi kalau tak habis aku bingung. Coba baca dahulu banyak-banyak. Ya. Jadi mereka kata jelas sekali tolak. Musa, kami tidak akan masuk ke tempat negara yang Allah jadikan buat kami. Selagi kaum Jabari penjajah yang gagah perkasa itu masih berada di negeri itu. Jika mereka keluar, kami akan masuk. Kan gitu ya, jawab mereka. Masalahnya, adakah penjajah yang dengan sukarela meninggalkan tanah jajahnya? Macam mana agar penjajah ini meninggalkan tanah jajahnya? Macam mana? Nak pastikan penjajah meninggal balik kampung. Kena kena lawan, kena halau lah. Tapi Bani Israel waktu itu karena jiwanya masih jiwa hamba abdi, maklum 600 tahun diperhambakan oleh Fir'aun. Jadi jiwa apa hamba itu masih jiwa orang dijajah itulah. Jadi jiwanya belum merdeka, jiwa pahlawan belum ada. Ya 600 tahun dijajah, bayangkan. Tiba-tiba disuruh berjuang, ya kirim salam. Apa kata dua orang dari Bani Israel waktu itu? Ayat 23. Qala rajulani minal ladina yakhafuna. Telah berkata dua orang lelaki dari orang-orang yang takut an'amallahu alaihima, orang yang Allah telah beri nikmat, kata keduanya, ya, yang seorang namanya Yusa bin Nun, Nabi Yusa. Ingat, Yusa adalah pembantu Nabi Musa. Itulah yang ketika Nabi Musa merantau nak berburu pada kita, dia bawa ikan itulah. Itu Yusa. Tapi karena pembantu, walaupun pembantu Nabi, ada pembantu kepada Nabi, besar jadi Nabi. Itu untungnya jadi pembantu Nabi. Yang seorang namanya Khalid. Orang namanya Yusa, Khalid. Ini orang mukmin di kalangan Bani Israel. Jadi kata Yusa dan Khalid kepada kawan-kawannya yang enggan masuk tadi, udkhulu alaihimul bab. Masuklah kamu kawan-kawan, marilah kita masuk ke negeri ini, kita lawan mereka, al-bab melalui pintu. Fa idza dakhaltumuhum, apabila kamu semua telah memasuki al-ardul muqaddasah, fa innakum ghalibun. Maka sesungguhnya kamu pasti akan menang. Maknanya dua orang ini berjiwa pahlawan. Betul mereka itu orang kuat, tapi mereka ini penjajah. Tanah itu hak kita, Allah berikan. Sebab itu kita kena halau mereka, berjuanglah. Pasti kita menang. Kata dua orang. Yang lain memang jiwanya jiwa pengecut. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan ke atas Allah lah, hendaklah kamu bertawakal, jika kamu Jadi ada dua orang sahaja daripada sekian ribu Bani Israel waktu itu. Kalau kita jadi Nabi Musa, macam mana kita melihat umat tersebut? Ya Allah dah bagi kamu negara lah. Oh halo lah penjajah tu. Tak nak, saya tak nak. Kami takut. Dia orang tu kuat-kuat. Kami tak akan masuk selagi mereka tak keluar. Bila mereka dah keluar, kami masuk. Masalah mana ada penjajah balik kampung dengan sukarela? Ya, Malaysia pun walaupun dahulu kan berunding banyak kali kan. British angkat kaki. Di Indonesia memang perang habis kalau Indonesia. Ribuan yang gugur mulai pada berpuluh-puluh tahun. 10 tahun. Dan kena direbut lah namanya kemerdekaan. Hanya dua orang. Apa kata Bani Israel yang lain setelah dapat motivasi dari dua orang ini? Qalu, berkatalah mereka, ya Musa,
wahai Musa, inna lanakulaha abadan. Woi, lagi fikir. Sesungguhnya kami tidak sekali-kali atau tidak akan memasukinya selama-lamanya. Tadi tak ada abadan, sekarang tambah lagi. Kalau dalam bahasa anak muda, Musa kirim salam kami nak masuk. Gitu kan. Hingga ada kucing petanduk pun kami tak akan masuklah. Madamu fiha. Selagi mereka ini merujuk pada penjajah itulah. Ada di dalamnya. Selagi penjajah masih tinggal di situ, kami tak akan masuk lamanya. Tapi kalau mereka sudah keluar, kami masuk aja. Sedangkan mengikut Allah, ini tanah kamu. Kalau mereka berjuanglah, mereka tidak mau berjuang. Mereka mau terima Allah tanah yang Allah janjikan itu dengan percuma. Ya, tanpa perjuangan. Kan tidak boleh seperti itu. Akhirnya mereka melakukan kalimat yang benar-benar membuat Nabi Musa hilang sabar. Kata mereka apa? Fathab anta wa rabbuka. Fathab. Pergilah engkau, wahai Musa, anta engkau, wa rabbuka dan Tuhan engkau. Faqatilah. Dan berperanglah engkau berdua. Tengok. Sakit hati itu. Musa gini lah, tak payahlah engkau suruh kami berperang berjuang mereka. Pergilah engkau berdua dengan Tuhan engkau. Kan engkau hebat, engkau ada tongkat. Tuhan kau pun hebat, cukup berdua je lah halau mereka. Sementara kami, inna hahuna qaidun. Sesungguhnya kami, hahuna di sini, qaidun. Nah, di sini kami tidur, kami relax lah, santai aja. Kami makan tidur ya. Tak payahlah melibat kami berjuang. Cukup engkau berdua, engkau dan Tuhan kau. Oh, sebagai Nabi pasti. Ini jiwa apa? Dan jumlah mereka bukan seorang dua, ratusan ribu. Ringkas kata, sebenarnya mereka itu nak atau tak nak tanah yang Allah berikan itu. Negara akhirnya. Kalau tengok ucapan Rasulullah mereka. Lebih kepada nak atau lebih tak nak? Lebih kepada tak nak. Karena syarat yang mereka tetapkan, nak tapi dengan syarat itu mustahil. Syaratnya penjajah kena keluar dahulu. Kalau kena dihalau pun mereka tak nak menghalau, ya mustahil Allah lah yang halaunya. Bukan sakit hati sungguh lah. Dan mereka dengan santai, dengan rileks kata, inna hauna qaidun. Ya kami, qaid itu duduk. Hauna di sini. Dia tak payah kacau lah. Kami pernah lah. Kami makan, minum, tidur cukup dah. Nanti bila kau dah menang, bagi tahu kami berbondong-bondong. Merayakan hari kemerdekaan. Kurang asam punya orang. Inilah sikap bagi saya. Waktu itu, bukan sekarang. Jadi kalau betulkah Allah telah menjanjikan tanah negara kau? Betul. Bila? Pada zaman Nabi Musa. Tapi apakah respon mereka? Ini. Akhirnya apa? Musa dah tak tahan, lalu Nabi berdoa. Nih, ayat 25. Qala berkatalah Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, la amliku, aku tidak memiliki atau menguasai illa nafsi wa akhi, kecuali diriku dan saudaraku. Ya Allah, nampaknya aku tidak punya kuasa untuk memerintah kaumku. Aku hanya mampu diriku dan saudaraku, maknanya Harun. Walaupun begitu kami, tapi semua tak boleh harap. Doa Nabi Musa apa? Sangat-sangat dasar. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ini doa yang paling kritikal. Fafruq. Pisahkanlah oleh engkau ya Allah antara kami dan antara kaum yang fasik. Maknanya Musa tidak lagi mau bersama kaumnya yang menolak nikmat Allah. Musa mau Allah pisahkan saja. Dah putus hubungan. Dan Allah kabulkan. Akhirnya Nabi Musa dimatikan oleh Allah di sempadan tanah itu. Tak lama kemudian, ya istilahnya bukan kira jam ya, ini kira bulan lah, mungkin tahun lah, takkan macam ini hanya makan masa
sehari dua kan. Jadi doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa diwafatkan oleh Allah di sempadan Al-Ardul Muqaddasah, belum masuk Al-Muqaddasah. Dengan kematian Nabi Musa, namanya sudah Musa dah tak tanggung jawab dengan mereka. Lalu bagaimana nasib Al-Ardul Muqaddasah itu? Promised Land itu macam mana nasibnya? Nasibnya ini ayat 26. Ini ayat baca kena habis. Ngopi biar kan. Ngopinya biar bukan. Ini firman Allah. Bukan lagi ucapan Musa. Qala berfirman Allah. Ini respon Allah. Selepas Nabi Musa diwafatkan oleh Allah berkat kemakbulan doanya. Qala berfirman Allah, fa innaha muharramatun alaihim. Maka sesungguhnya dia ni apa ni? Ha. Muannas ni. Al-Ardul Muqaddasah. Sesungguhnya tanah Muqaddasah yang aku janjikan buat negara yang aku janjikan kepada ini Allah muharramatun alaihim. Diharamkan datang mereka. Maknanya gerannya Allah tarik balik. Jadi kalau mereka hari ini masih menuntut, ya tak masuk di akal lah. Ketika Allah bagi mereka tolak, karena Allah bagi itu kena berjuang. Nabi Musa pun akhirnya berdoa pada Allah agar Allah pisahkan, dan doa yang bisa dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa diwafatkan. Nasib al-Muqaddasah muharramatun alaihim. Diharam. Itu hukuman pertama. Hukuman kedua, arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. Selama 40 tahun yatihun, mereka bingung. Taha yatihu itu mana bingung. Fil ardi, di bumi. Bumi mana yang maksudnya? Bumi mana ni? Mungkin dia tak masuk lagi tak Ustaz? Bumi mana? Langkawi atau Uluyang? Di bumi di mana mereka tinggal waktu itulah. Sebelum dia masuk. Belum. Bukan di Bukit Jerai. Sekarang pelik. Ya, itu masuk Al-Ardul Muqaddasah. Sebab ini ya, Al-Muqaddasah tadi katakan daripada Mesir hingga sepadan Turkiye dan ke arah timur hingga sebadan Azerbaijan. Sangat luas. Tanah itu sangat luas. Sebelah timur berseberangan dengan negara Azerbaijan. Tapi Ustaz dia masuk tu nak masuk kat yang mana? Ya. Kamu kan semua tu Itulah namanya negara sempadannya seluas itu. Ibarat katalah orang Melayu diberi tanah oleh Allah mula dari sempadan Thailand hingga Singapura. Nah, gitulah. Itu sempadannya sangat luas. Tapi ingat ya, geran yang Allah berikan itu Allah sudah Allah sendiri kata muharramah. Haram. Waliyadzubillah. Ya. Itu hukuman pertama. Hukuman kedua, selama 40 tahun mereka bingung. Bingung di sini dalam tafsir yakni mereka ingin keluar dari kawasan itu. Tak tahan selama di situ. Petang hari berjalan nak cari jalan keluar dari itu. Pagi harinya sampai tempat di mana mula. Pagi hari berjalan nak keluar, petang hari sampai dunia. Selama 40 tahun. Sehingga majoriti mereka yang 40 tahun takkan. Kalau lah waktu itu umurnya sudah 40 tahun, dah 80 tahun dah mesti mati. Kalau mula bingung mereka umur 50 tahun, 90 tahun dah mati. Jadi kebanyakan mereka mati. Yang hidup hanya sedikit yang masih muda-muda lah. Katalah masa masuk umurnya kalau 15 tahun. Ya, bingung 40 tahun maknanya. Baru 50 tahun kan?
termasuklah Yusa bin Nun yang belum mati. Itu kisahnya. Baik, di sini hati-hati ya, di sini karena ulama tafsir berbeza jamaah sekalian. Di situ ada tanda-tanda tak? Tanda muka ada titik 3 ya. Ada. Di mana titik 3-nya? Muharramatun alaihim Alaihim dengan arba'in sana. dan sana. Apa kata Ustaz Tajwid maksudnya? Boleh berhenti salah satu. Boleh berhenti salah satu. Ya. Mana boleh berhenti? Fa innaha Muhammadun alaihim. Berhenti. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Atau fa innaha Muhammadun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ard. Gitu ya. Itu dari segi tajwid kan? Ya. Tapi tahukah kita? Sebetulnya walaupun dari ilmu tajwid boleh berhenti di salah satu, sama ada berhenti alaihim atau berhenti sana, mempunyai makna yang jauh berbeza. Contoh, kalau kita kata fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Maknanya sesungguhnya tanah Muqaddasah itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun saja. Maknanya lepas 40 tahun Bebas. dapat balik. Allah hanya haramkan selama 40 tahun. 40 tahun. Kalau kita berhenti di situ. Tapi kalau kita berhenti fa innaha muharramatun alaihim, punya di Muqaddasah itu Allah haramkan atas mereka selama-lamanya. Habis. Kemudian arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Selama 40 tahun mereka bingung. Jamaah pilih yang mana nak berhenti. Saya tidak cerita tajwid, saya cerita makna. Sebab tajwid itu cara berhenti pun ada kesan maknanya sangat berbeza. Kalau kita pilih katalah berhentinya arba'ina sana, Yahudi pasti suka. Kamu kata memang Allah tarik balik tapi 40 tahun. Dapat itu dah lepas dah. Ini zaman Nabi Musa. Mana sekarang kami berhak. Karena Allah hanya tarik selama 40 tahun. Itu kalau kita berhenti arba'ina sana. Sekarang kalau orang Islam baca ayat Quran berhenti pada alaihim, mereka kempunan. Jangan pilih bacaan yang mana tajwid. Ini ilmu tajwid. Jadi jangan pikir tajwid itu hanya ilmu atau kaidah bacaan. Itu beri kesan yang dalam dari makna. Saya dalam masa belajar tafsir disuruh untuk membacanya berdia alaihim. Tidak boleh arba'ina sana. Karena itu fahaman yang tepat dan itu senjata bagi orang mukmin untuk mengatakan bahwa negara Israel yang mereka beri sekarang ini negara haram. Bangsa Israel sekarang Yahudi tidak ada hak untuk tinggal di muka bumi ini. Tak ada hak. Dan betul. Bermula daripada itu jamaah sekalian, Bani Israel yang beragama Yahudi yang jahat-jahat ini memang tidak ada hak untuk tinggal di planet bumi seinci pun. Sehingga mereka mengalami satu apa dipanggil itu? Pindah landas itu apa namanya? So, dia tak ada tempat. Ya, tak ada tempat. Tak di mana dia halal. Di mana dia halal? Daripada zaman itu. Dan tidak ada negara di dunia yang suka Yahudi dan itu. Mesti dihalal. British, kalau kita lihat Benito Mussolini membantainya luar biasa, Nazi membunuhnya. Tak macam kejahatan British dengan keangkuhannya, dia pun karena tak tahan Yahudi banyak di dirinya, diberinya pula tanah itu. Itu adalah haram. Jadi kalau kita baca berhentinya pada alaihim, keyakinan kita orang Yahudi sekarang khasnya Zionis tidak ada hak tinggal di planet bumi. Boleh tinggal tapi tak punya hak untuk mempunyai. Haram. Tapi kalau kita berkeras nak baca di dalam Albania sana, ya mereka suka. Kenapa buat macam tu, Ustaz? Ya. Ada pilihan bacaannya tu. Enggak, pada zaman Nabi tidak ada itu tanda itu. Zaman Nabi jangan ada tanda, baris pun tak ada.
Ya. Jangan ada baris. Titik pun tak ada. Orang yang menukis. Ba, ta, ya, nun sama pada Ya, zaman. ini orang yang Nah, itu tanya pada Ya. tapi ingat kesannya dari segi tafsir, dan saya dari mulai belajar tahu apa berpegang teguh berhentinya yaitu pada alaihi. Dah. Dan betul sejarah membuktikan bahwa itu Yahudi paling dominan berdiaspora ke seluruh dunia. Sana sikit tak tahan Dia memang cipta. kadernya kan. Baru mereka duduk diam dan tak tinggal selepas British dengan angkuhnya memberikan tanah. Itu aja. Itu dipanggil tanah haram. Orang Islam mengambil tanah haram. British itu jahat sebenarnya. Bekas tuan kita itu jahat. Itu jahat. Dan puncanya sebenarnya satu aja. Mereka pun tak tahan ramai Yahudi di negeri dia waktu itu. Jadi kalau banyak Benito Mussolini Italia membantu mereka yang membenarkan ayat ini. Jika Adolf Hitler membantu mereka membenarkan ayat ini. Bukan memang jahat. Membenarkan dalam arti kata tindakan itu selari dengan masuk Al-Quran bahwa bangsa Zionis Yahudi ini tidak ada hak untuk memiliki sejengkal tanah pun menjadi negara di muka bumi. Walaupun asalnya Allah telah berikan hak negara bahkan gerannya dari langit. Tapi karena mereka tolak, Allah bermula pada itu hingga kiamat. Hingga kiamat. Ya. Akhirnya macam mana nasib? Tadi nggak Nabi sudah meninggalkan. Akhirnya kebanyakan mereka sudah bingung dan mati-mati dengan di bawah pemerintahan ataupun panglima Yusuf bin Nun yang nanti menjadi nabi itulah. Dengan sejumlah orang yang tak banyak, dia berani menghalau apa? Penjajah, Jabarin tuh. Dengan izin Allah karena Allah sudah berjanji, kalau kamu halau pasti kamu menang. Akhirnya betul di bawah panglima Yusuf bin Nun, kaum Jabarin berjadi Al-Adu berjadi merdekakan. Tapi ingat, Yusuf bin Nun menghalau mereka bukan atas nama bangsa, tapi atas nama agama. Agama Yusuf bin Nun apa? Yahudi yang tulis, mana tauhid kan? Tauhid yang tulis. Ya ini Islam kalau dalam bahasa kita. Jadi jika Yusuf bin Nun berjaya merampas semula bukan atas nama bangsa Yahudi, tapi atas nama agama tauhid. Ini keyakinan kita orang Islam. Jadi kalaulah kata bangsa darah Ibrani ini nak tinggal di situ, tapi bertauhid pada Allah, silakan. Tapi selagi mereka beragama yang salah, ya Yahudi, dan mendakwa itu hak mereka, dinafi oleh Al-Quran. Hanya tadi saya katakan, Yahudi suka membaca ini sekerap saja. Yani hanya baca ayat yang ke-21. Jadi ngopinya cair, tidak. Jadi kalau nak tahu inilah yang dimaksudkan Promised Land dalam untuk mereka sebagai agama Islam. Mereka yakin tanah yang jadi itu Bukit Zion. Daripada Zion timbul pahaman Zionis itu mereka bermati-matian melalui jalur politik kekuasaan berusaha untuk mendirikan negara di tanah yang mereka yakini dijanjikan oleh itu keyakinan mereka. Yang pasti salah. Sedangkan yang dijanjikan oleh mereka bukan Bukit Zion, tapi Al-Ardul Muqaddas, lebih luas. Malangnya mereka tolak. Maka Allah hukum, ada dua hukumannya. Pertama, tanah itu Allah haramkan, geranya tarik balik. Kedua, mereka dihukum bingung selama 40 tahun, kebanyakan mereka mati. Sehingga tinggal sedikit yang hidup, dan sedikit itulah berjuang, bersungguh-sungguh di bawah komando Yusuf bin Nun
berjaya menghalau penjajahan. Karena Allah sudah janji, bila kamu masuk aja kamu menang. Tapi kena berjuang lah. Tak boleh hanya huna qaidun, tak boleh. Duduk santai dah. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya pahaman Zionisme yang dikaitkan dengan nama Bukit Zion yang Allah janji, itu dari segi itu pun sudah salah. Maknanya mereka tidak punya dasar alasan dari segi sejarah tak ada, alasan dari segi teologi tidak ada, apa lagi? Dari segi sejarah bukan Zion. Alasan teologi memang tak betul. Jadi tepatlah istilah yang digunakan oleh orang Islam kebanyakannya negara haram itu memang lagi sangat tepat. Sangat tepat. So bezanya di situlah ya. Sebab kalau mereka kata mendakwa Bukit Zion yang daripada Zion timbul kata Zionis atau bahasa Arab dipanggil Sohyunia. Zionis kalau dalam bahasa Arab jadi Sohyunia. Arabnya dipanggil Sohyunia. Orang mungkin panggil Zionisme, Zionism. Ini yang jahat. Bila sebut Zionis, memang jahat. Sebab itu lebih elok negara Zionis itu lebih tepat. Laknatullah alaih. Yang membantai itu Zionis. Sebab kalau sebut Yahudi, tak semuanya setuju dengan Zionis. Bahkan ada yang simpati dengan orang Muslim. Itu dia. Jadi ringkas kata, secara umumlah kesimpulannya, Israel merujuk kepada nama negara. Ini untuk penggunaan untuk hari ini ya. Kalau sebut Israel merujuk kepada nama negara. Untuk penggunaan hari ini, yang majoriti penduduknya beragama Yahudi. Majoriti, bukan semuanya. Kebanyakan. Walaupun tidak semua Yahudi berada di situ. Dan tidak semua yang ada itu Yahudi. Gitu. Sedangkan bila sebut Yahudi, itu menurut pada sebuah aliran agama, pahaman agama yang sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Jadi agamanya, beri kepada agama itu Yahudi. Sebenarnya bukan orangnya. Yahudi ini bukan menunjuk pada orang. Nama pahaman agama yang mereka ikuti. Dan bila disebut Zionis, itu satu kelompok di kalangan mereka yang berjuang untuk mendirikan negara. Jadi gerakan politik. Lah. Jadi ringkas kata, Yahudi adalah agama mereka. Kalau sebut Israel, nama negara mereka. Kalau sebut Zionis, itu nama gerakan politik mereka. Itu adalah bahasa mudah. Secara mudah. Kalau sebut Yahudi, agama mereka. Kalau sebut Israel, nama negara mereka. Kalau sebut Zionis, gerakan politik berkuasa. Dan itu tidak mungkin tercapai. Nanti kita akan lihat, mungkin pada kajian kita, janji Allah atau peringatan Allah buat Bani Israel. Percayakah mereka? Maksudnya memberikan negara yang aman, damai, tentram, nampaknya tidak akan berjaya. Berdasarkan 3 janji atau 3 amaran keras dari Allah buat Yahudi di dalam Al-Quran. Ini kita kaji Al-Quran ya, kita tidak kaji yang lain-lain. Yaitu kalau tanya pada pengenal secara politik, mungkin jawabannya lain. Tapi kalau Quran, itu. Yes. Usia sebenarnya siapa dalam agama Yahudi? Sorry? Tuhan siapa sebenarnya Nabi? Uzair adalah Nabi. Betul. Dan Uzair adalah, ya kita wajib, kita boleh sebut Uzair alaihissalam.
Begini ceritanya. Ketika Nabi Musa wafat, Taurat dan peninggalan Musa ini hilang. Mana Yahudi dah kehilangan kitab suci puluhan tahun loh. Dan baru ditemukan pada zaman kepemimpinan Nabi Daud. Itu dalam surah Al-Baqarah. Ketika berlaku peperangan, karena ingat Bani Israel selama itu, yakni bangsa yang ditindas dan dijajah oleh bangsa yang lebih kuat. Nama bangsa yang kuat itu di bawah pemerintahan Jalut. Jadi Bani Israel ini, gimana bila nak merdeka? Dia mengadu kepada Nabi Daud. Nabi Daud, tolonglah tunjukkan pada kami, pilihlah di antara kami, pemimpin kami, panglima perang kami. Kalaulah kita ini ada panglima perang, kami sanggup berjuang melawan Jalut. Allah bagi wahyu kepada Nabi Daud, orang yang layak jadi panglima perang namanya Talut. Dalam surah Al-Baqarah. Tapi Talut ini tidak disukai oleh Bani Israel waktu itu. Alasan dia sederhana. Talut orang miskin. Talut golongan marhain. Jadi di sini Bani Israel itu betul-betul memang dia orang yang layak mungkin mesti orang kaya. Contohnya. Kalau miskin, warilah. Allah beritahu kepada mereka alasan Allah kenapa pilih Talut. Pertama, Allah beri kelebihan dari segi tubuh badan. Fil jismi, fizikalnya kuat, gagah perkasa. Apalagi panglima perang mesti kuat pada masa itu. Bukan sekarang panglima perang kurus sekedik pun tak apa sebab duduk di bilik pun. Dulu perang itu di depan kan. Badan mesti kena besar. Yang keduanya, dialah yang berjaya menemukan semula peti yang di dalam peti itu ada Taurat, Tabut, dan peninggalan Nabi Musa yang saat ini rupanya dibawa oleh malaikat. Bermakna Talut punya hubungan yang harmoni dengan Allah istilahnya. Buktinya Allah serahkan semula Tabut yang ada dalamnya ada Taurat, dia itu kisah pertama. Tapi itulah namanya Bani Israel orang fikir. Kami tak nak, mana dia miskin lah itu. Kami pula. Dia kalau peperangan dia maunya musuh orang kaya. Bahkan kalau orang kaya dilatih jadi panglima perang, malah tak mau perang. Bahkan apa namanya jutawan jadi panglima dulu depan sekali. Oh lu lagi. Kemudian selepas itu, kan, ya mereka mengalami masalah tentang ajaran agama mereka jauh ini. Ada yang hilang dalam Taurat itu. Orang yang berjaya menyusun semula, menulis istilahnya lah kalau bahasa kita, mengumpul semula, orang bernama Uzair. Uzair orang baik. Semula Taurat ini. Nah, karena ia dianggap berjasa kepada agama mereka, ramai di antara mereka sesat, mendewa-dewakannya hingga menganggap Uzair ini sebagai anak Tuhan. Itu cintanya. Jadi kenapa? Karena dianggap orang yang berjaya pada agama dia. Jadi pemujaan yang berlebihan lah. Dan itu sentiasa ada dalam agama. Agama Yahudi ada, agama Kristen ada, agama Islam pun ada. Woi, memuji wali lebih daripada Nabi. Orang dianggap wali, jangan masih hidup, kuburnya pun dicium-cium. Jadi pemujaan kepada selain Allah itu sentiasa ada dalam hampir semua agama. Tapi bukan ajaran agama ya, itu penyelewengan. Jadi Uzair dianggap orang yang sangat berjasa terhadap agama tertentu, sehingga mereka memujinya berlebihan, dilangkat saja jadi anak Tuhan. Macam kaum Nasrani sangat sayang kepada Nabi Isa, sehingga mereka merasa tak sesuai lah kalau Isa ini hanya sebagai utusan Allah, tak sesuai. Kalau rendah, maka diangkat
Jadi anak. Jadi anak Allah. Macam itulah pemujaan yang banyak dibilang. Dalam Islam pun ada. Nabi Muhammad, kalau saya tak kurang sesuai, terlalu rendah kalau hanya sebagai Rasulullah. Nampak tinggi-tinggi. Sehingga Nabi Muhammad itu jadi makhluk pertama yang dicipta oleh Allah. Namanya Nur Muhammad. Segala sesuatu itu Allah cipta dengan Nur Muhammad. Bayangkan. Dan itu dalam kitab Barzanji, itu dipuji luar biasa Muhammad. Dan itu syirik pujian itu. Karena memuji Nabi sebagai Nur Muhammad dianggap sebagai orang yang mengetahui, yang punya ilmu, yang boleh mengetahui segala apa yang di Lauh Mahfuz. Bayangkan. Luar biasa itu. Itu dalam Barzanji Al-Qusairi ada. Tapi kadang-kadang karena yang baca tak paham dilagu-lagukan. Wah, isinya syirik loh. Jadi ya kena paham loh kalau nampak. Kan Barzanji kitab apa ya? Sejarah kan. Kalau kita sejarah mana kena apa? Kena pahami lah. Kita baca kitab sejarah tapi tak paham maknanya. Akhirnya dapat pahala atau tidak? Ya mas sekalian, yang disepakati oleh ulama membaca buku yang kita baca, walaupun kita tak paham maknanya dan dapat pahala hanya Al-Quran itu. Ya. Baca hadis pun kalau kita tak paham, menurut kebanyakan ulama, tak dapat pahala. Tapi Al-Quran, walaupun tak paham, dapat pahala. Apalagi hanya kitab sejarah. Bahasanya kita baca sejarah berlaku. Ditanya apa, tak tahu apa. Yang penting aku baca berlaku. Apa tu benda? Jadi biasakan tu. Jadi kalau sejarah itu baca, kaji, pahami maknanya, yang betul terimalah, yang tak betul jadi tolak. Sepatutnya begitu. Bukan malah jadi amalan rutin sehingga dianggap sebagai apa? Budaya ya, adat. Ini kadang kelemahan kita di situ tuh. Susah sekali untuk buat kajian. Lebih suka terima amalan itu siap saji. Dipanggil siap saji. Kalau makanan siap saji. Apa namanya? Kalau makanan yang siap saji, bukan masak sendiri. Sebenarnya kan masak sendiri. Siap saja lah. Instant, ready made. Agama bukan ready made. Jadi satu dari pernah dibuat kajian oleh seorang pengkaji dari UM juga salah. Dia cerita kekurangan orang Islam Melayu, walaupun tidak menafikan kelebihannya, tapi dia lebih ingin mengkaji dari segi aspek kelemahan dia. Satu kelemahannya yakni orang Melayu Muslim ini malas buat kajian. Dalam agama malas sungguh. Lebih suka itu ready made. Ibarat makanan siap saji. Tak pening-pening. Sudah santap ya. You tak ingin kan elok tahu masaknya macam mana. Itu kan lebih bagus loh. Jadi instan lah kalau masakan pun itu tidak baik loh. Memang senang tapi kurang menguntungkan. Karena walaupun kita kenyang, tapi sampai hingga bila-bila kita tak tahu nak masak sendiri kan. Walaupun banyak kali katalah pergi Seremban, tapi kan duduk di belakang dan tidur. Kalau suruh pergi sendiri, pasti tahu. Kenapa tak bawa sendiri? Oh ini, insya Allah kalau bawa sendiri, sekali pergi, lain kali hatam. Ini nasi duduk depan, dah berapa kali you pergi tempat nilai? Adalah 11 kali. Tapi kenapa tak tahu? Tak tahu lah. Sebab saya yang penting saya sampai rugi. Kalau dalam agama memang senang lah kan. Ada orang bawa kan senang. Tapi rugi. Dari sisi belajar sangat rugi. Apa? Dan itu sudah bercanggah dengan kalimat pertama, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi. Ikra itu suruh buat kajian. Suruh baca banyak-banyak.
Baca banyak-banyak, rujukan banyak-banyak, jalan jauh-jauh. Oh, saya baru sebab menyampaikan perbezaan yang belum sebab kepada janji Allah yang saya katakan tadi. Nama janji Allah ini lebih kepada nanti kajian dan berdasarkan fakta sejarah. Yang dua, ada 3 janji Allah atau 3 amaran Allah dalam Al-Quran. 1 dan 2 sudah terbukti berdasarkan fakta sejarah. Yang 1 belum terbukti, tapi sudah ada clue, sudah ada maklumat daripada hadis Nabi. Tapi bila akan berlaku, wallahu a'lam. Itu ada. Jadi kita akan melihat nanti bila tiga itu telah terbukti, namanya bangsa Zionis sadaqallahul azim lah, atau kiamat sudah sangat hampir. Ya hampir sangat lah, sekarang itu sudah hampir. Tapi mana masa itu sudah sangat hampir. Hampir. Itu ada dalam Al-Quran. Oke, boleh jadi itu saja saya sampaikan sebagai bahan untuk kita kaji berikutnya. Karena rasanya ya nampak asing lah kalau kita tidak mengikuti tajuk ini, apalagi Quran telah cerita. Karena sekarang yang panas kan bercerita tentang Zionis kan. Tentang Zionis. Walaupun sekarang sudah agak reda setelah dimaksudnya perjanjian damai antara Israel dan Hamas. Dan Hamas dengan Zionis sama tak sama? Hamas dengan Zionis juga. Hamas ini pasukan yang melindungi umat Islam di Gaza. Tapi maksudnya ia semacam NGO, bukan resmi. Sebab itu antara Hamas dan PLO itu dari itu tak ngam masalahnya. Ya. Jadi oleh itu kita tak dengar apa pembelaan atau yang dilakukan oleh PLO Palestina kepada kita tak dengar kan. Karena kedua-dua itu tadi masalah Hamas ini NGO. Sebab itu salah satu perjanjian berhenti peperangan dan untuk menuju nanti kemerdekaan negara Gaza, bukan Palestina, Gaza dan Gaza itu masuk Palestina. Dengan syarat Hamas ini kena meletakkan senjata karena dia bukan wakil kerajaan. Wakil kerajaan. Lainlah nanti kalau kerajaan Palestina melatih semua tentara yang terlatih itu bisa lain. Sekarang ini juang sendiri untuk melindungi. Itu masalah. Dan pernah kan Hamas dengan PLO gaduh. Masalahnya macam mana? Kalau negara yang dianggap sah oleh orang Islam sekarang ini Palestina Mahmud Abbas, walaupun belum mendapat pengiktirafan daripada PBB, ya, hanya ada hak datang tapi hanya pemerhati, ada kursi, tetapi ada Musa'ado Palestina, tapi bukan diakui sebagai negara mereka, hanya sebagai pemerhati. Jadi suaranya tidak dikira lah kalau ada ujian ke apa mereka. Maksudnya yang dulu Yasir Arafat itu lah. Yasir Arafat sama Mahmud Haddad. Masalah dengan si Hamas ini tak mengambil. Dan memang kawasannya bisa kan. Kawasannya bisa. Yang Palestina lebih pada West Bank. Nah, sementara Hamas ini lebih yang tepi laut itu, Gaza itu yang kecil aja depan dengan Mesir itu. Kecil aja, menghadap ke kalau memanjang lah, bukan kecil. Tidak lebar, memanjang, tapi relatif kecil. Kalau Palestina kan West Bank, termasuk Ramallah. Ramallah itu sudah dikuasai Palestina. Ramallah, tapi ya karena belum merdeka dan masih di negara yang dikuasai oleh Zionis. Jadi susah. Bayangkan di situ ada Palestina, tapi negara diakui negara Israel. Dia semua katalah masalah currency gunakan Israel.
keselamatan Israel. Semua pintu masuk migration Israel yang jaga. Pergi masjid tu pun dia duduk. Bayangkan, nak masuk masjid setiap pintu polis Israel. Jadi macam mana nak? Dari Jordan ke Jericho, Jericho itu dikuasai Palestin. Tapi di punya migration dia Israel. Wah, Jericho itu bandar tertua di dunia 10.000 tahun yang lalu. Umur Jericho itu 10.000 tahun yang lalu. Tertua di dunia. Itu di bawah kekuasaan Palestin, Muslim. Tapi masalahnya, immigration nak masuk dari Jordan itu apa? Israel. Bangunan isinya buruk, tapi ya Allah ya Tuhan buruk. Nak lepas itu 3 jam itu biasa. Kami ada pengalaman dulu 3 jam subuh. Bukan di buat kalian di bio. Di bio. Apa pun. Itu tujuan cuma satu. Jangan sampai ada orang minat nak pergi melawat Palestina. Itu aja. Sebab susah kan, disusah-susahkan. Sekarang Palestina, rakyat Palestina menjemput. Kalau bolehlah semua Islam itu datanglah kepada ini belanja, kami tak minta duit. Saya pernah masa itu wawancara juga dengan Imam Masjidil Haram dan Mufti ya, pergi pejabat. Dikatakan Palestin tidak minta duit daripada saudara Muslim Malaysia ke Indonesia. Kami tak buat duit. Kami hanya mau mengharapkan saudara datang selalu ke tempat kami. Itu saja. Sebab kalau datang kan kita akan belanjakan duit. Makanlah di restoran kami, duduk di hotel kami, beli baju. Itu kan dah menyumbangkan, bukan minta duit. Nah, tapi Israel ini pandai. Bagaimana agar orang Islam luar tak pergi Palestina, disusah-susahkan, di immigration disusah-susahkan, nak masuk masjid di periksa, macam ditakut-takuti lah. Jadi orang yang takut jual kecut memang dah nangis di situ. Dan memang ya mengizalin lah, sangat zalim itu kata. Pukul tidaklah, tapi hanya bayangkanlah. Nak lepas immigration yang duduk 3 jam tak ditanya, tak apa ni. Tak sakit hati. Ya kalau bangunannya cantik, buruk. Buruk tapi banyak tekniknya tinggi. Banyak kamera-kamera tersembunyi. Dipasang. CCTV. Pernah satu kejadian, memang macam dia tak masuk akal. Teknik sangat canggih. Ceritanya ada orang Kelantan, waktu ada kawan itu cerita. Sampai di sebelum masuk Jericho itu, ya menunggu lama itu borak sama kawannya dengan pelat Kelantan, mengutuk Israel, maki-maki lah dengan bahasa Kelantan, bukan bahasa Melayu. Jadi ingat selamat kan. Sekali nak keluar itu dipanggil ke bilik, disiasat, ditanya, kamu cakap apa tadi ke Israel? Rupanya ada satu rekod ini boleh mentranslate bahasa apapun di dalam bahasa Israel. Kamu cakap ini, kamu cakap. Wah, dia cakap bela Kelantan, bukan cakap Melayu. Sampai ini sekali, ya terpaksa kawan itu. Lama mendekam betul. Jadi ada satu. So kita tahu ini perhiasan kayak alat. Dan memang betul. Itu di migration antara Jordan dan Jericho ada banyak. Jadi nak cakap tak baik pun tak boleh karena direkam. Dan perkara itu boleh menerjemahkan bahasa di dunia ke dalam bahasa dia. Mau cakap Jawa pun boleh terjemahkan. Jadi macam mana nak? Apalagi hanya cakap Arab, cakap Melayu, cakap Cina, kacang. Macam itu sekali teknologi dia. Jadi susah lah, memang susah. Sangat canggih. Okey, itu saja. InsyaAllah. Terima kasih dan jumpa semula. Subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.